Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman semua, kita akan belajar alismu bin nadhar ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Alismu bin nadhar ila bunyatihi yanqasimu ila arba'ati aqsam. Ya, terbagi menjadi 4. Al-awwal ismun maksur. Ya, isim maksur. Ma huwa ismun maksur? Apa itu isim maksur? Huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifun thabitah. Adalah isim mu'rab yang akhirannya alif yang tetap. Kita lihat di sini di contoh kata ad-dunya. Ya, ini diakhiri dengan alif. Harusnya ini yang merah alifnya saja ya. Oke, bisa dikoreksi. Ad-dunya. Ini diakhiri dengan alif. Alifnya ini tegak ya. Oke, maka ini isi maksur. Atau bisa juga alif yang seperti ini. Bengkok ya. Nah, mirip ya. Hanya saja kalau ya ada 2 titik di bawahnya kan. Oke. Ya, al-mustashfa demikian. Artinya rumah sakit. Nah, ini isi maksur. Tatkala nggak ada al, maka menjadi mustashfan. Mustashfan. Diberikan tanwin. Meskipun ada juga yang tidak bertanwin. Misalkan Musa, ya, Musa itu nggak bertanwin. Ya, diakhiri alif, tapi tidak bertanwin. Nggak ada al. Lalu bagaimana cara membedakannya? Di video ini tidak dibahas cara membedakan mana yang eh, bertanwin dengan mana yang tidak bertanwin tatkala tidak ada al. Ya, mudah-mudahan ya dibahas ya di lain waktu isi maksur secara rinci ya. Mudah-mudahan. Oke, misalul jumlah, contoh kalimat al-fata fil baiti. Al-fata fil baiti. Pemuda itu ada di rumah. Kita lihat di sini al-fata ya, isim mu'rab jatuh di awal jumlah. Ya, isim mu'rab eh, lagi marfu' jatuh di awal jumlah maka sebagai mubtada. Nah, untuk isi maksur ini kan marfu ya karena sebagai mubtada. Tidak kita katakan al-fata'u. Al-fata'u. Nah, tidak demikian, tetapi al-fata. Kenapa? Karena alif tidak menerima harokat ya. Dhammah, kasroh, fathah tidak menerima harokat demikian. Oke, jadi al-fata bukan al-fata'u ya, tetapi al-fata. Al-fata fil baiti. Ya, al-fata fil baiti. Oke, ya. Al-fata fil baiti. Pemuda tersebut di di rumah. Oke, kemudian ra'aitul fata. Ini fi'il fa'il ra'aitu al-fata sebagai maf'ul bih. Kita tidak mengatakan al-fata'a, tetapi al-fata. Nah, kemudian marartu bil fata. Saya melewati seorang pemuda. Ya, kita tidak mengatakan bil fata'i, tetapi bil fata. Jadi kalau isi maksur, baik tatkala rafa, nasab maupun jar, bacaannya selalu demikian, ya. Al-fata, 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 al-fata fil baiti, ra'aitul fata, marartu bil fata. Nah, demikian. Itu untuk isim maksur. Dan itu bisa kita buat eh, contoh jumlah yang lain ya dengan kata-kata isim maksur yang berbeda. Ini hanya salah satu contoh saja. Teman-teman nanti bisa cari ya isi maksur lalu bisa buat jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Kemudian yang kedua, ismun mankus. Ma huwa ismun mankus? Apa itu isi mankus? Huwa ismun mu'rabun akhiruhu ya'un thabitah maksurun maqoblaha. Isi mankus adalah yang akhirannya ya yang tetap, ya yang tetap, dan sebelum ya thabitah itu hurufnya di kasrah.
hurufnya di kasroh. Contoh misalkan ini ad-da'i, ad-da'i. Nah, ini diakhiri oleh ya, dan sebelum huruf ya itu berarti ain kan, huruf ain. Ini huruf ainnya di kasroh. Huruf ainnya di kasroh. Maka itu disebut apa? Disebut isim mankus. Jadi kaidahnya teman-teman, diakhiri ya eh ya sabitah, ya yang tetap, yang sebelum ya tetap itu ya, sebelum ya yang tetap itu terdapat huruf yang berharokat kasrah. Sekali lagi, isim mankus adalah isim mu'rab yang akhirannya ya sabitah, dan sebelum ya sabitah terdapat huruf yang berharokat kasrah. Ya, berharokat kasrah. Demikian. Oke, ini dikatakan ya sabitah, yang ya yang tetap. Ya, ya yang merupakan bagian dari, atau itu nggak dulu dibahas. Oke, pokoknya kayak gitu ya. Demikian. Ini untuk isim mankus. Ya, isim mankus. Naam. Kemudian tatkala nggak ada al, ya, tatkala nggak ada al, maka iya-nya hilang. Contoh da'in, da'in. Ini ya iya-nya dihilangkan. Iya-nya dihilangkan. Oke, iya-nya dihilangkan. Jadi kalau nggak ada al, da'in, iya-nya dihilangkan. Dan ingat harokatnya kasrotain, teman-teman. Bukan da'un, tetapi da'in. Ya, da'in. Walaupun tatkala rofa. Ya, walaupun tatkala rofa. Kalau rofa kan tanda aslinya dengan domah ya. Tetapi karena ini isim mankus dan alnya hilang, maka menjadi da'in, bukan da'un. Oke. Al-qadhi, hakim. Kemudian alnya dihilangkan menjadi qadin. Qadin. Nah, kita lihat di sini contoh jumlah mufidah. Misalul jumlah, hadarat da'i. Ya, seorang da'i telah hadir. Ini sebagai fa'il berarti rofa ya. Ra'aitu da'iya. Nah, perhatikan teman-teman. Ad-da'iya di sini, saya telah melihat eh, seorang da'i. Ini kan maf'ul bih, berarti mansub. Oke. Nah, khusus untuk isi mankus, tatkala nasob, maka ya yang asalnya ad-da'i tidak muncul kan? Harokat domah misalkan ini karena fa'il kita, tapi bacaannya ad-da'i ya, disukunkan ya-nya. Ad-da'i dibaca mad. Nah, khusus tatkala nasab maka tanda nasabnya muncul. Ya, tanda nasabnya muncul. Kalau ini kan tersembunyi ya, nggak muncul. Ad-da'i, kita nggak mengatakan ad-da'iyu, tetapi ad-da'i. Tetapi tatkala nasab maka kembali muncul. Ra'aitu da'iya, ra'aitu da'iya. Saya telah melihat seorang dai. Ya. Kemudian marartu bid-da'i. Saya melewati seorang dai. Nah, ini ya kembali tidak muncul. Ya, tidak muncul tanda i'rabnya. Ya, tersembunyi dia. Demikian. Jadi yang muncul hanyalah saat nasab saja. Hanyalah saat nasab saja. Adapun tatkala rafa ataupun jar, maka tidak muncul tanda i'rabnya. Ya, tetapi tersembunyi. Dan bacanya dimatkan. Ad-da'i, maratu bid-da'i. Nah, sama ya kayak ini. Isi maksur. Dimatkan juga al-fata, ra'aitul fata, maratu bil fata. Demikian. Kalau misalkan alnya hilang gimana? Sama juga. Da'iyan. Ya, da'iyan. Malah
ya-nya muncul, ya, bukan daan. Misalkan ro'aitu da'iyan, ya, muncul lagi ya-nya. Kan asalnya nggak muncul ya, kalau alnya hilang, da'in, qadin. Ini kan alnya hilang, ya-nya hilang juga. Oke, tetapi tatkala nasab maka menjadi da'iyan. Ya-nya muncul lagi. Qadiyan. Ya-nya muncul lagi. Nah, itu untuk isim mankus. Lalu yang ketiga adalah ismun mamdud. Isim mamdud. Ya, contoh dawaun, obat. Samaun, langit. Oke, apa itu isim mamdud? Isim mamdud adalah ismun mu'rabun akhiruhu hamzah qablaha alifun zaidah. Adalah isim mu'rab yang akhirannya hamzah, ya, sebelumnya terdapat alif tambahan. Ini isim mamdud. Ya, ini isim mamdud. Kita lihat di sini kata dawaun. Akhirannya hamzah, sebelumnya alif. Samaun. Akhirannya hamzah, sebelumnya alif. Maka ini disebut isim mamdud. Isim mamdud. Contoh, misalul jumlah. Hadza dawaun. Ini adalah obat. Tanawaltu dawa'a. Saya telah mengkonsumsi obat. Sa'altu tabiba anid dawa'i. Saya telah bertanya kepada dokter tentang obat. Oke. Nah, ini isim mamdud. Ya, namun saya tidak merinci ya pembahasan isim mamdud. Cukup untuk sementara seperti itu dulu ya pengetahuan kita terkait isim mamdud. Lalu yang terakhir adalah ismun sahih. Nah, isim sahih itu yang bukan isim maksur, bukan isim mankus, dan juga bukan isim mamdud. Isim maksur diakhiri dengan alif, ya, alif sabitah. Isim mankus diakhiri ya sabitah. Isim mamdud diakhiri hamzah sebelumnya alif tambahan. Nah, isim sahih bukan dari tiga kriteria ini. Misalkan kita lihat kata kolamun, ada alif di sini akhirannya, alif yang sabitah, alif yang tetap, ya tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, tidak ada. Maka ini dikatakan ismun sahih. Ya, ismun sahih. Kemudian daftarun, buku tulis. Diakhiri alif? Enggak. Diakhiri ya? Sabitah? Enggak. Diakhiri hamzah sebelumnya alif? Enggak juga. Berarti ini ismun sahih. Ismun sahih. Maaf, Pak. Talul jumlah, contoh kalimat. Zailul hisani tawilun. Ya, ekor kuda itu panjang. Ra'aitu zailal hisani. Saya telah melihat, ya, saya telah melihat ekor kuda. Launu dzailit tawusi jamilun. Warna ekor merak itu bagus. Nah, ini yang merah semuanya adalah isim sahih. Demikian. Alhamdulillah, itu saja yang dapat disampaikan ya terkait dengan isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.